Oke, selamat malam Bapak semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera buat semua. Jadi Bapak-bapak, jujur sebenarnya tadi saya mau di rumah karena ada beberapa hari di rumah. Tetapi tadi sore saya ada si Mega ada saya diskusi dikit lah. Ya, akhirnya Bapak kembangkan ini dan Bapak buat konten lah. Jadi yang harus kita tonton, Bapak bikin judulnya mengubah cara pandang. Ya, karena di konten kita cara pandang mempengaruhi output. Nah, ini mengubah cara pandang. Nah, sebelum hantar ini kita buka kembali kemarin, Bapak sudah minta sama anak mau nggak berjanji bahwa sepertiga dari penghasilannya wajib disimpan untuk saving, untuk kebutuhan anak masa depan. Yang 2/3 ini untuk dipakai jauh lebih seperti itu wajib disimpan saving untuk kebutuhan anak masa depan, karena kita tidak tahu apa terjadi masa depan. Nah, itulah yang Bapak mau. Ya, jadi tolong buka hati untuk kita ubah cara pandang. Ya, dengan demikian yang mulia bagi showtime. Yang jauh dari Bapak, padahal kan kenyataannya nggak begitu. Mungkin Mega juga dipikir gimana sosok Mega, gimana sosok. Nah, kira sosok Mega ini. Anak didik gue udah nggak mau didik lagi dan sudah nggak tahu arah dan nggak ada kiblat lagi bertanya. Di situ intinya. Karena belum jadi, kalau sudah jadi baru Bapak lepas. Sebelum jadi masih anak didik dulu sampai matang, sampai kau kuat, sampai kau hebat. Baru ini belum apa-apa sudah lupa diri, nggak ada kiblat, maka akan terombang-ambing nanti dan hanyut bawa pikiran sendiri. Mega Mega akan lupa sama semua kebaikan Bapak, apalagi niat melukai Bapak nggak ada sama sekali. Kan itu hal itu Mega tak lupa katanya, tapi Mega lupa bahwa Bapak benci sama takut, karena takutmu akan mengantarkan kau dekat ke situ dan lemahlah kau. Nah, ini Mega lupa Bapak benci. Takut. Kita takut sama Tuhan. Kita takut kalau kita bohongin diri sendiri. Kita takut kalau kita udah salah tapi ngotot, itu aja. Gak ada takut. Untuk kebaikan gak ada takut. Gak ada takut untuk kebaikan. Dan gak ada terlambat untuk kebaikan. Mainkan. Dari dulu tuh, Ayo melihat orang tidak bisa kan. Kak, coba terangkan gimana Bapak itu, apa yang kita bicara kamu? Selamat malam semuanya. Bapak Ibu semuanya. Yang waktu kemarin itu, yang waktu Kamis pagi kan kita kumpul di table 20, di table 9 dulu. Di situ pindah ke table 22. Di situ ada Pak Eri, Kak Putri, Ai, Wahyu, pokoknya orang-orang yang dari sini kan yang belum pada pulang, ngobrol lah sama Bapak, kayak kasih arahan, kasih masukan kayak gitu, kayak Bapak. Aku ingat banget pas Bapak ngomong, aku nggak minta uangmu, aku cuma mau kalian terusnya benar, terus ada kiblatnya juga ke Bapak, tapi Bapak sambil netesin air mata, terus Bapak juga bilang banyak banget beban pikiran Bapak, tapi gue juga nggak harus pikirin lu juga, tapi karena lu tuh anak gue gitu kan, kata Bapak tanya ke aku dan ke Putri. Terus ngelihat Bapak nangisnya tuh bukan nangis langsung brot gitu, bukan kayak sedikit, jadi kena hati sakit gitu, karena mungkin bandel, kitanya bandel iya, terus yang tadi di konten juga kayak kurang komunikasi, sedangkan Bapak aja nggak harus mikirin hunter doang, Bapak aja banyak beban pikiran Bapak di luar, kayak di kebun yang kayak gitu kan, yang Bapak bilang di kebun kita aja udah mau kayak gitu. Pokoknya kalau ngelihat langsung sakit banget gitu Pak, jadi ampun aja Pak. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ngerti lah ya, jangan bikin Bapak tambah banyak beban pikiran buat semuanya, bukan buat Ai, Mega, Kak Putri doang, bukan, buat semuanya. Kayak Bapak tuh di sini ketemu anak-anaknya happy, maksudnya yang istilahnya
walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, masalah bapak yang ada, seenggaknya kita masih bisa bikin bapak semua walaupun cuma sedikit gitu loh ayah. Kak, tadi kami ada diskusi dengan Mega lah, dia mulai buka diskusi, tapi Bapak bikin jawaban Bapak, habis itu dia jawab lagi. Bapak lihat tanda di handphonenya masih hitam lah. Bapak nggak suka orang-orang begitu, itu pemohon sendiri. Langsung ulang lagi, dan ini, Bapak ulang ya. Dari sore Bapak ada diskusi, Mega lagi diskusi lah. Bapak jawab pertanyaannya, baru jawabnya lagi, baru Bapak lihat, kok belum centang biru, kok udah tahu? Aku katakan makanya jawabnya, oh berarti dia setel. Hal aku itu suka. Ini poin yang mau saya tanyakan di sini. Pembawa dari sendiri, atau dia nggak dimonitor. Kalau dia nggak mau dimonitor oleh orang, nanti dia akan bawa pikir sendiri dan sudah hanyut. Nah, sini poin salah satu yang mau saya sampaikan pesannya, maka saya akhirnya datang dan kita akhirnya nomor daerah di sini. Ya, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Ya, fungsi pemikir ini itu karena Bapak sadar semua itu pemikir, makanya banyak yang berpikir sendiri. Kami bisa mencoba, nggak satu kita. Ini grup kita atau grup. Bagaimana tentang grup, bagi kita berlari, tentu pasti berkat. Jadi ini rulenya. Kalau tidak itu hanya lip service omongan doang. Apa itu bangkit dan berlari? Tidak ada di grup kita ini. Apa itu topang tidak angkat? Ya di sini dia. Apa itu reform kita kalau kotor? Ya, di sini dia. Nah, atas buat apa komen itu? Satu buat saya terbilang tahu siapa sih yang mengikutinya. Tapi sesungguhnya kan kita semua apa namanya bisa pandang lah. Jadi apapun komen yang disebut betul nggak ada salahnya. Maksudnya itulah untuk pengayaan cara berpikir nanti. Bukan karena apa kata si Raski, itu kata si lain lagi dikira, bukan kata hatinya ditulisnya. Apa cara pandang yang di situ, tapi apa temannya salah. Sama kita waktu sekolah titik absen, bukan ilmu yang diambil, tapi absen yang diambilnya salah. Nah, titik absen, bukan ilmu yang diambil di situ. Penting cuma tanda hadir absen doang. Nah, jadi Bapak sudah cukup untuk mendidik, cukup untuk memberikan gambaran. Bapak sekarang tinggal menilai yang mana bisa pakai, mana tidak bisa pakai. Karena kurikulum sudah full semua ada di konten kita ini. Pembelajaran semua sudah ada. Kita mau belajar enggak? Kita mau berubah enggak? Kalau mau berubah, tentu ikuti aturan. Biar ada nilai tambah dalam hidup kita ini. Dan selalu hanya minta maaf, penyesalan, minta maaf, penyesalan, enggak mengambil nilai tambahnya. Mungkin kita jadi orang suka menyesal dan orang mintalah kita, tidak kita mengerti apa yang digambarkan di konten-konten reform kita atau di channel Naib Baru. Saya rasa demikian. Terima kasih. Horas. Kalia apa? Tadi kan Kalia pas nonton konten itu nangis kan? Ya. Berapa? Iya, aduh, gue tadi udah berhenti nangis, gue jadi nangis lagi. Kan itu kan tadi Bapak sore ngirimin konten ya ke grup Anggung gitu kan. Terus kan memang sempat gue dengerin sebelum Bapak datang kan. Terus nggak lama gue dengerin, dapat berapa menit langsung Bapak bunyi gitu kan. Terus nonton konten kan, ini sebenarnya keresahan aku udah dari bulan yang lalu ya. Aku nggak gimana ya, aku tuh sebenarnya yang bikin ganjel di hati aku tuh bikin kepikiran bener-bener aku sudah 3 atau 4 kali tuh mimpiin Bapak dengan keadaan hal yang sama, dengan baju yang sama dan di tempat yang sama gitu. Terus pas gue denger Bapak ngobrol sama Mega kan, dan lu ngomong gitu, Bapak
nggak tahu lagi nggak baik-baik aja atau lagi bagaimana gitu. Terus gue langsung keinget tentang mimpi gue itu, Kak Tiwi. Gue di saat gue mimpi yang kedua itu, gue ceritanya ke Bang Permon. Kenapa ya? Mungkin kalau sekali aku anggap itu bunga tidur dan aku mungkin kepikiran sama bapak atau kangen sama bapak. Terus tapi Bang Permon, aku mimpi untuk kedua kali bang. Aku bilang, sampai aku sesak-sesak bangun, aku nangis. Terus aku bilang, bang, aku mendingan cerita ke bapak nggak ya gitu. Cerita aja li ya gitu, tapi pelan-pelan ceritanya, kata Bang Permon kan. Terus niatku pengen cerita gitu Kak Tiwi gitu, cuma seperti biasa lah gitu, kayak aku segan atau bagaimana menyampaikan karena mimpinya ini sama persis gitu untuk kedua kalinya gitu. Nah aku berpikir bahwa itu bunga tidur aja kali gitu. Terus sampai ketiga kalinya itu mimpi sama. Terus aku sempet ngechat bapak kok berapa lama nggak nongol ke kantor, bapak sehat kan? Aku ngechat gitu Kak Tiwi. Aku ngechat kayak gitu, sebenarnya itu real karena aku kebawa perasaan dari mimpi itu Kak Tiwi. Aku cerita sama si Om Bingkan, aku lagi ngobrol di mobil kalau mau berangkat kerja, yang bilang kok mimpiku tentang bapak bisa sama persis sampai 4 kali ya, yang aku bilang bajunya yang sama dengan, nah yang bikin aku tadi makin terpukul, bapak datang pakai baju hitam ini, baju yang sama di dalam mimpi itu plus yang di dalam video waktu di Bandung jalan sama kakak Borman dan lain-lain yang pegang gitar kecil itu Kak Tiwi. Gue langsung, untung tadi aku duduk di belakang, aku tadi di belakang itu berapa menit pertama itu aku udah sesak napas, nahan mengingat kejadian itu semua berkesinambungan gitu. Mungkin mimpi sekali dua kali masih kuanggap itu bunga tidur. Mimpi ketiga kali aku udah pegang handphone, udah mau voice note bapak dalam keadaan baru bangun tidur, demi Tuhan baru bangun tidur. Aku bilang, bapak sehat atau bagaimana gitu kan. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak ada ragu, kayak aku segan kalau ngerusak mood bapak gitu Kak Tiwi. Jadi kadang aku segan nyamperin bapak cepet-cepet tuh, kayak gimana ya, batinku tuh kayak keinget itu karena aku memimpikan itu 4-5 kali. Yang pasti itu 4 kali. Mimpikah dirimu terhadap diriku, walau kau terkadang dekat tapi jauh, namun kau ragu-ragu. Oke, tanggal 23 September sore kami. Oke, sebelum kita pulang nih, aku mau coba tanggal sini. Adik-adik itu, adik ini. Iya. Ya, kenalin anak. Selamat malam semuanya. Kakak Ana, Kakak Lydia, Umar Paung. Terima kasih untuk penyambutannya. Untuk Lia ikut di hari ini, banyak sekali yang bisa Lia petik. Tadi kau nggak mau? Aku aja tadi. Mau kemana? Iya, aku tadi diajak bapak kan. Ayo, katanya ikut itu kemana pak gitu. Ayo, ada yang mau kita kunjungi gitu kan. Dan ternyata kunjungan, mungkin bapak sengaja ngajak Lia untuk ikut di kunjungan hari ini biar Lia menjadi saksi gitu. Betapa harmonisnya hubungan yang sudah sekian belas tahun masih harmonis sampai detik ini dengan segala kebaikan bapak. Dan menjadi saksi juga untuk kisah kakak Ana juga, dan niat mulia dari kakak Lydia juga yang langsung aku dengar gitu, menambah satu alasan lagi untuk aku terus berbuat baik. Ternyata memang masih banyak mukjizat yang bisa aku saksikan sampai di hari ini itu. Dan juga terima kasih buat jamuannya kakak, abang, hari ini enak banget masakannya juga. Pokoknya aku merasakan energi yang luar biasa, emosional sekali hari ini. Dan pas kita nyampe hujan begitu deras, itu juga berkat yang buat kita semua juga. Makasih juga buat bapak untuk ajak Lia di hari ini. Doa Lia juga sama sehat selalu, karena ribuan keluarga bergantung sama bapak juga. Pergi berkunjung ke rumah
Lydia Borsiotang. Karena aku lihat Lia, aku ajak ke sana. Masih ada kata-kata Lia. Oh, ternyata apa kalian yang kau nangis-nangis juga, Li? Iya, ternyata bapak tuh ngajak aku berkunjung, bukan hanya sekedar berkunjung, ayo gitu. Ternyata ada beberapa pelajaran yang amat sangat bisa aku petik untuk ke kehidupan. Udah ya, tapi setelah itu kau masih belum berperubahan. Ini masih ragu, ya. Nah, kau Li, aku nunjuk kau jadi MC di sini. Habis itu, kalian pernah kau ajak ke kampus sendiri, ya. Nah, habis itu tanggalnya aku lupa. Di sini udah berapa kali aku gedor, bahkan kau penyaip ya, berapa kali lah. Sampai kemarin tanggal 23 September yang sore kami mau ke kebun karena kuliah lihat sini ini susah ini diarahkan. Karena aku tahu hal indah, ku ajak dari situ. Nah, berbuah kiranya. Itu kata sampai di sana belum berbuah. Besok bisa jadi langsung rindang, berbuah lebat dan manis kalau dipahami. Tapi kalau nggak membuka hati, apapun nggak bisa berbuah. Oke, Li, ya tadi makan setelah nobar tadi kita itu, bapak kau nangis. Bapak leceh kau, nangis mulu penangis. Lu penangis apa penyanyi? Nah itu, baru kau bilang, Pak kita mau bicara dong Pak. Nah, karena tadi, kita kan ulang tahun Pak Erik. Nah, lalu satu-satu selesai. Setelah tadi malam itu bilang sama si Saing, tadi sini mau bicara, coba bapak tahu apa bicara itu, coba kalian lu mengupasnya gitu kan, ternyata pas yang feeling bapak itu. Nah setelah kita kalian di situ tadi, baru kita tonton sini, baru kau masih nangis lagi, apa mungkin? Pertama emang dia orangnya gampang nangis bapak. Kalau patut kelemahanmu, olah itu dan jadi keunggulanmu, nangis dan setiap kali nangis ada gunanya. Lemah. Setelah lihat cerita, karena memang itu salah satu keresahan dia untuk 1-2 bulan belakangan ini Pak. Setelah ngomong sama Kak Tini, yang minta Bapak juga, terus tadi juga dia pengen ngomong sama Bapak. Akhirnya dia bisa ngomong gitu. Udah lega lah Pak, perasaan dia gitu Pak. Oke, tahu enggak apalah buah daripada ini. Kau bilang 2 bulan, karena sekarang tanggal 25 Oktober. Yang kita di rumah si dia 23 September. Sebelum itu kan 3 kali bapak gedor dan nangis. Di sana karena kamu udah nangis, kata oh kita tempat bapak belas. Nah sampai sekarang nangis lagi. Kalau yang begini nangis dan terus nggak berbuah, apa gunanya? Atau apa bisa kepentingan di situ bapak? Nah kalau ini waktu itu tadi bapak yang nunjukin di depan dari menjadi pelayanan, kutuntun dia bisa. Tidak bisa dia bikin ke gudang, di gudang bapaknya sendiri. Lihat kontennya, bapak kasih bapak itu, bapak capek itu, ya kan? Ya lah, harusnya tidak bisa dia. Tentang ini, aku kenapa aku tunjuk dia, aku suka sama dia ini? Karena waktu pertama kan Hunter ini nangis ini. Kok ini beda dan lain? Kok kita sahur, kok kita minum, potong gaji enggak ya? Enggak kan? Itu kedua. Berapa kali pilihan mata aku ini datang sini kerja, latihan naik motor, anak di depan anak kecil gini ya pun bekerja, masa bapak nongol dia. Tapi sudah menjadi bisa dindinya kita olah menjadi PR, dan PR ini nggak ada lagi perkembangan lagi, stuck. Nah itu kok udah stuck, kalau sama kita juga stuck. Akhirnya kita ini kalau dipahamin, oh, bapak udah dia bangkit dan berlari kencang, itulah dia cepat sampai garis finish. Dan buat bapak, kau bisa nggak ini kau pahamin dan kau bangkit dan berlari, nggak nangis lagi, nggak nangis dari segala-galanya. Nangis sudah tertentu tuh. Kalau tiap hari nangis kulit cowok, habis nangis ketawa. Ngis kulit cowok, habis nangis ketawa, nggak ada apa-apanya. Masih penangis nggak kau? Kalau penyanyi. Ya udah, apa yang bisa kau petik sini? Pak, nggak nangis lagi, nggak takut lagi. Wanita mau aja nangis, tapi menangis pada hak tertentu dan tempat tertentu dan pada orang tertentu, bukan cuma tempat
menangis dia, tidak. Kalau cuma tempat, semua orang nangis, nanti dia akan bisa dimanfaatkan kelemahannya sama orang lain. Kau entrepreneur yang ceria, itu baru. Dan yang mega petik malam ini memang kita yang udah ditunjuk oleh Bapak, yang Bapak menaruh harapan besar kepada kita yang udah ditunjuk sama Bapak. Agar kau kuat dan kau hebat, arah kau bangga dirimu dan anakmu bangga pada ibunya. That's only it. Tapi kita juga yang mengecewakan Bapak, membuat hati Bapak sedih. Kenapa? Karena nggak mengerti mau Bapak, nggak paham konten kita, bukan pakai kita tonton. Jadi konten kita yang tidak para pemikir, bisa paham satu jalur satu alur. Padahal Mega sama Bapak pun bukan yang sebulan atau 2 bulan kenal sama Bapak, tapi Mega sampai kemarin hari ini memahami Bapak. Sampai kemarin Mega belum bisa memahami Bapak. Padahal Bapak kan udah menaruh harapan besar banget kepada Mega. Agar kau kuat, agar kau hebat, agar kau bangga pada ibunya. That's only it. Agar Mega juga bisa jadi orang tua yang baik buat anak Mega, jadi anak yang baik juga untuk orang tua Mega. Tapi Mega malah mengecewakan harapan-harapan Bapak itu. Yang paling penting untuk dari konten itu dan sampai saat ini apa yang Bapak kasih arahan dan sampai marah-marah itu bukan karena marah yang benci atau gimana, itu karena untuk mendidik anaknya biar lebih baik lagi, Biar kau kuat, biar kau kuat, hebat, sepikir dan sepaham. Dan jikalau kita udah nggak kerja di sini, aku masih ingat yang Bapak bilang, di luar pun kau akan bisa diterima asalkan kita kiblatnya sama, lurus, dan yaitu biar lebih kuat dan hebat. JTIF, apa itu JTIF? Jujur, tulus, ikhlas, fokus. Jujur, terus ikhlas, fokus. Ya kalau Lia pribadi yang bisa yang penting lebih tepatnya setelah nonton konten tadi, setelah nonton yang benar-benar nonton, terus Lia pahami, Lia dengar apa isinya, ternyata sedikit banyaknya itu mirip dengan yang Lia rasakan gitu. Dan akhirnya Lia kalahkan rasa takut itu yang selama ini membayang-bayangi. Lia beranikan diri walaupun awalnya nangis dulu untuk cerita. Akhirnya Lia lega sendiri dan ngerasa bodohnya kenapa nggak dari kemarin-kemarin ngomong gitu. Dan benar, kalau kita takut ya kita ya kalah dibikin rasa takut. Takutmu akan mengantar kau dekat ke arah situ dan melemahkanmu. Dan itu nyata, benar nyata. Sebenarnya perasaannya sekarang lega, senang, dan lebih berani lagi dan lebih nggak mau nangis lagi. Boleh nangis, tapi dengan keadaan dan konteks yang tertentu. Aku penyanyi, bukan penangis. Bukan penakut pula. Bukan penakut. Dan Bapak pilih aku karena pasti Bapak sudah banyak pertimbangan dan banyak harapan. Tugasku untuk sama-sama mewujudkan, dan aku bisa pasti bangkit dan berlari tanpa nangis-nangis lagi. Tuh. Dari langit naparo tondiki manang tu dia peau tong tong do diramuti. Oke, kita akhirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan beserta kita. Nangis? Tidak penangis lagi. Sudah lega, sudah tersalurkan. Aku penyanyi, bukan penangis dan bukan petakut. Penakut, bukan trainer. Aku dilihat orang besar karena aku dihantar. Dilihat di luar besar, aku harus besar juga di dalam. Karena kau dikasih Tuhan berbesar. Kau penakut. Enggak, Pak. Ya, mulai ini ya, Kai. Siap, sah. Nah ya.